Kawan-kawan, kali ini kami akan bahas mengenai aliran religius nasional. Yang mana dalam pendahuluan itu disebutkan bahwa pendidikan Islam itu senantiasa mengalami perkembangan. Karena di dalamnya itu dia bersumberkan antara otoritas wahyu dan juga nalar. Karena itu dengan adanya keduanya, maka pendidikan ini merupakan pendidikan yang yang bersifat dia. Kemudian dalam fokus pembahasan kami akan membahas aliran nasional religius. Yang mana pembahasan ini itu berangkat dari seorang tokoh Muhammad Jawad Ridho. Kemudian diawali dari pembahasan apa itu filsafat pendidikan Islam. Nah, kita awali dulu dengan filsafat. Mana filsafat? Secara terminologis, secara asal bahasa itu dia ada yang mengatakan dari kata falsafah, ada yang mengatakan dari kata filosofi dan sofia dan lain-lain. Yang mana intinya itu satu, yaitu menggali sebuah masalah secara radikal dengan daya pikir yang radikal untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dan komprehensif. Dan filsafat itu sendiri dalam buku Muhammad Tafsir itu tidak akan Anda temukan definisi filsafat kecuali setelah Anda membaca makalah-makalah, membaca artikel-artikel tentang filsafat. Karena itu Anda akan bisa mendefinisikan sendiri apa itu filsafat. Kemudian kalau di dalam buku Bertrand Russell yang punya itu History of Western Philosophy itu dikatakan bahwa filsafat merupakan sebuah coupling antara kedua coupling agama dan juga sains. Jadi filsafat itu tidak bertuan, sedangkan agama itu bertuan pada dukungan. Nah, kalau sains itu bertuan pada nalar. Kemudian setelah itu filsafat pendidikan Islam. Pendidikan Islam sendiri itu mempunyai banyak istilah. Yang pertama ada tarbiyah, ada taklim, ada takdim. Yang tarbiyah, kemudian tarbiyah. Ketiganya itu mempunyai definisi sendiri-sendiri, mempunyai perbedaan yang entah itu secara tekstual ataupun secara kontekstual. Yang pertama adalah tarbiyah. Tarbiyah itu penggunaan istilah tarbiyah itu berasal dari kata apa? Yang mana artinya itu tumbuh, berkembang dan lain-lain. Yang fokus pada pertumbuhan. Kemudian dalam perspektif Nurholis Majid, pendidikan dalam terminologi Islam itu biasa kita sebut sebagai tarbiyah. Yang mana artinya sudah saya sebutkan tadi, dasarnya itu adalah bertumbuh atau berkembang. Oleh sebab itu, pendidikan tarbiyah merupakan sebuah proses meningkatkan potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap anak, sehingga dia akan memiliki kualitas yang semakin hari semakin tinggi selama akal dan jisiknya itu masih fungsi. Kemudian penggunaan istilah at-ta'lim itu dalam awal penggunaan itu memang sudah digunakan istilah tersebut. Otomatis taklim ini merupakan term yang dia itu lebih universal dari kedua temannya tadi, ini tarbiyah dan taklim. Kemudian yang taklim itu dia lebih, menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Abbas, taklim itu dia berfokus untuk pendisiplinan, yaitu merupakan sebuah kader. Itu kalau diungkapkan dari Muhammad Naqib Al-Abbas, ada itu takdiban. Terus dari Zuhairi ini sendiri, dia mengatakan bahwa filsafat pendidikan itu merupakan sebuah pandangan filosofis dari sistem dan juga ajaran Islam, yang mana ini mengenai tentang masalah pendidikan dan juga perkembangan. Kemudian dari Muzayyin Arifin mengatakan bahwa filsafat pendidikan Islam merupakan konsep berpikir tentang hakikat dan juga kemampuan manusia, yang mana ia itu bersumber dari ajaran Islam. Kemudian dari definisi yang diungkapkan oleh Muzayyin Arifin, yang namanya filsafat pendidikan Islam dan juga filsafat umum memiliki sama, yang mana itu
sama-sama apa, dia itu subjek objek pendidikannya apa, terus kurikulumnya bagaimana, metodenya bagaimana, gurunya juga bagaimana, sama. Hanya yang itu buat di dalam pendidikan Islam, semua pendidikan itu dia harus berdasar, dia harus berasas Islam. Dengan kata lain, Islam di sini yang mengiringi kata filsafat pendidikan itu merupakan sifat dari kata sifat dari lafaz sebelumnya. Ya, untuk pemerincian mengenai aliran religius nasional akan disampaikan oleh kawan-kawan saya setelahnya. Sekian dari saya. Sini saya akan meneruskan penjelasan dari Mas Sofian, yaitu saya akan membahas tentang aliran religius nasional yang bisa disebut juga dengan Al-Dini Al-Aqroni. Terus aliran religius ini merupakan model pemikiran yang dibangun berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama dengan menggunakan pendekatan rasional filosofis. Rasional filosofis itu sendiri merupakan rasionalnya berarti membahas tentang segala aspek yang mencakup ketuhanan, atau bisa juga dikatakan sebagai salah satu cabang filsafat yang mempelajari hakikat Tuhan dan keberadaannya. Setelah itu filsafat sendiri merupakan kerangka dalam berpikir kritis untuk mencari solusi dalam berbagai masalah. Jadi jika pemikirannya tidak kritis, itu bukan termasuk dari filosofis. Setelah itu aliran religius nasional menurut Iwan Al-Sofa, yaitu pendidikan Islam yang bisa mengantarkan manusia menuju akhirat dengan menggunakan analisis rasional filosofi yang membenarkan potensi-potensi yang dimiliki manusia, sehingga esensi yang dibutuhkan pendidikan adalah transformasi ragam potensi menjadi kemampuan aktual. Jadi maksudnya pendidikan Islam dalam pendekatan religius nasional ialah pendidikan yang menyatukan antara jasmani dan rohani sebagai sebuah proses agar menjadi manusia yang cerdas, intelektual, emosional dan moral, serta religius spiritualnya. Setelah itu, menurut Muhammad Jawad Rida ini memiliki pemikiran pendidikan yang mengakui bahwa semua ilmu dan sastra yang tidak mengantarkan pemiliknya menuju kehidupan akhirat, maka ilmu itu akan menjadi bumerang bagi sepemilik tadi kelak di akhiratnya. Jadi maksudnya tuh semua ilmu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Jadi seumpama ilmu itu baik di akhirat, juga dia akan mendapat kebaikan, dan sebaliknya. Atau jika ilmu itu tidak baik, nanti di akhirat juga dia akan mendapatkan hal yang setimpal. Setelah itu, siapa yang mencetuskan aliran religius nasional ini? Itu ada Iwan Al-Sofa. Jadi Iwan Al-Sofa itu memfokuskan untuk mempelajari filsafat baik Yunani atau filsafat Barat. Setelah itu dipadukan dengan ajaran Islam sehingga menjadi suatu pendapat dan mazhab filsafat sendiri. Terus siapa itu
tidak jauh beda dengan pemikiran tradisionalis tekstualis atau konservatif dalam hal relasi. Jadi tidak jauh beda karena pendidikan dengan menunjukkan pendidikan dengan hubungan agamawi, jadi hampir sama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Vivian dan Mbak Ira. Jadi apa sih penerapannya aliran religius rasional dan relevansinya dengan dunia modern? Jadi seperti yang kita tahu, pendidikan itu kan merupakan bagian yang erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Dan bahkan kedua hal ini, pendidikan dan manusia itu tidak bisa dipisahkan. Bagaimanapun konsepnya, komunitas manusia pasti membutuhkan pendidikan, sehingga kehidupan manusia dan komunitasnya itu yang menentukan adalah aktivitas di dalamnya, ya contohnya seperti aktivitas pendidikannya itu sendiri. Terus pendidikan selain erat kaitannya dengan kehidupan manusia, pendidikan juga erat kaitannya dengan agama. Bahkan agama adalah landasan dalam pendidikan. Dalam hal ini, agama itu memiliki makna bahwa agama menjadi sumber inspirasi dalam menyusun konsep ilmu pendidikan untuk melaksanakan pendidikan itu sendiri. Nah, dalam penerapannya, aliran religius rasional itu tidak mengedepankan salah satunya. Jadi tidak mengedepankan rasionalnya, juga tidak mengedepankan religiusnya, tapi beriringan, jadi tidak mengedepankan salah satunya, sehingga menjadikan pendidikan itu seimbang. Karena pada dasarnya sumber filsafat itu dasarnya pun adalah Al-Quran dan hadis, dan di dalam penerapan filsafatnya itu tidak terlepas dari Al-Quran dan hadis. Seperti salah satu penganut paham ini di Indonesia itu adalah Kolosisian. Jadi beliau itu mengungkapkan bahwa Al-Quran itu mengintroduksi diri sebagai pemberi petunjuk pada jalan yang lurus, yaitu petunjuk yang memberi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruh manusia. Nah, dua bentuk petunjuk ini adalah Rasul dan Wahyu. Rasul di sini adalah sebagai penyampai wahyu. Kalau di terapin ke dunia pendidikan adalah guru atau pendidik yang menyampaikan pelajaran, menyampaikan pendidikan itu. Dan terus wahyunya ini yang disampaikan oleh Rasul ini adalah untuk menuntun umatnya pada jalan yang lurus. Begitupun murid, seorang guru, seorang pendidik yang menyampaikan pelajaran kepada seorang murid, itu pun agar muridnya ini berada pada jalan yang benar, yang lurus. Terus paradigma pendidikan Islam. Paradigma pendidikan Islam itu juga dasarnya adalah Al-Quran dan hadis. Jadi ketika mau di dalam pendidikan Islam, dia itu hanya mengedepankan religiusnya, tidak akan bisa, nggak akan seimbang. Karena pendidikan Islam aja itu landasannya adalah Al-Quran dan hadis. Jadi ketika cuma mengedepankan religiusnya, maka tidak akan seimbang. Nah, selain itu juga pendidikan Islam itu juga memiliki peran penting. Peran penting dalam apa? Peran penting dalam menghadapi globalisasi, dalam menghadapi masyarakat individu, kelompok maupun anak kecil. Karena di era modern ini, ketika masyarakat itu tidak diimbangi dengan kereligiusannya, maka hidupnya itu akan terbawa globalisasi tanpa bisa mengatur dirinya untuk ikut mengimbangi
mengimbangi tapi terbawa, dan ketika terlalu terbawa globalisasi, maka pendidikan Islam itu juga akan rusak, karena pendidikan Islam sendiri itu berdiri hingga sekarang untuk mengimbangi globalisasi, bukan merusak pendidikan Islam. Jadi sehingga penerapan aliran religius ini menjadikan pendidikan Islam menjadi sistem pendidikan yang berdasar pada nilai-nilai Islam yang bersumber pada Quran dan hadis, dan hasil ijtihad dari pakar pendidikan Islam yang berorientasi kekinian, yakni selaras dengan kemajuan teknologi modern serta kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Terus juga kaitannya aliran religius rasional dengan pendidikan modern adalah, menurut Al-Kindi itu aliran ini adalah mengharmoniskan agama dengan filsafat. Jadi kan terkadang orang ketika dia itu berpikir filsafat, dia akan kurang dalam hal religiusnya. Maka hal ini menurut mereka itu bertentangan, filsafat dan agama itu bertentangan. Tapi Al-Kindi ini tidak, pemikiran Al-Kindi itu mengatakan bahwa aliran ini adalah mengharmoniskan agama dengan filsafat. Jadi menurut Al-Kindi, berfilsafat itu menjadi kewajiban setiap ahli pikir, berupa ilmu ketuhanan, keesaan, serta ilmu-ilmu yang bermanfaat. Berfilsafat itu tidak berakibat mengudarkan dan mengorbankan agama, tapi filsafat sejalan serta dapat mengabdi kepada agama. Jadi kayak di era sekarang, pendidikan Islam itu harusnya tujuannya itu untuk melahirkan peserta didik yang cerdas intelektual, juga kokoh spiritualnya. Jadi biar bisa menghadapi dunia di era globalisasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.